Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Wulandari selaku moderator dan salah satu anggota kelompok dari proyek mandiri budidaya bayam menggunakan media tanam hidroponik pada Teaching Factory sebagai bentuk smart agribusiness. Di sini saya akan membuka seminar proposal yang telah disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Afifah Diah Pradani, Akas Prasetyo, Cinda Giza Permata, dan saya sendiri Eka Wulandari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaini dan Ibu Analiana Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Proyek Mandiri, Ibu Marlinda Apriliani selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang bermanfaat guna kelancaran pembuatan proposal dan usaha budidaya bayam hidroponik, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan latar belakang usaha yang kami jalankan. Inovasi dari permasalahan keterbatasan lahan budidaya, kebutuhan akan hidup sehat, proses budidaya yang praktis, tidak hanya murah dan mudah diperoleh. Banyaknya sayuran saat ini yang mengandung residu akibat penggunaan bahan kimia yang memiliki efek gangguan kesehatan pada manusia, memunculkan metode penanaman baru. Hidroponik merupakan salah satu inovasi budidaya dengan memanfaatkan lahan sempit, namun tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat serta hasil tanaman sayuran yang lebih sehat. Di sini kelompok kami memilih komoditas bayam karena bayam memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan proyek mandiri budidaya bayam hidroponik adalah untuk menambah inovasi budidaya dengan memanfaatkan lahan sempit, membangun minat masyarakat untuk pola hidup sehat, serta menganalisis aspek-aspek kelayakan usaha. Aspek-aspek usaha budidaya bayam hidroponik. Beberapa aspek yang diperhatikan yaitu aspek manajemen, aspek produksi, aspek finansial, dan aspek pemasaran. Perencanaan proyek usaha mandiri. Aspek manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah struktur organisasi proyek mandiri budidaya bayam hidroponik. Ada manajer umum yaitu saya sendiri Eka Wulandari, bagian keuangan Cinda Giza Permata, bagian produksi Akas Prasetyo, dan bagian pemasaran Afifah Diah Pradani. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan yang akan dilakukan dalam bisnis budidaya bayam hidroponik meliputi riset pasar untuk mencapai target yang direncanakan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian pada proyek bisnis budidaya bayam hidroponik adalah proses penggabungan individu dari kelompok untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi actuating atau penerapan. Penerapan atau actuating merupakan aplikasi dari perencanaan dan pengorganisasian, di mana seluruh bagian yang ada dalam satu organisasi bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Fungsi yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Proses pengawasan atau controlling dalam proyek bisnis budidaya bayam hidroponik meliputi pengawasan nutrisi, pengawasan pH nutrisi, dan pengawasan dari hama dan penyakit tanaman yang akan dirugikan. Unsur-unsur manajemen yang diterapkan dalam budidaya bayam hidroponik. Yang pertama, unsur man atau sumber daya manusia. Usaha budidaya bayam hidroponik memiliki anggota sejumlah 4 orang, yaitu saya sendiri Eka Wulandari selaku manajer utama yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu membuat perencanaan, memimpin anggota, memantau kinerja anggota, berkoordinasi langsung dengan anggota, mengevaluasi hasil produksi, dan mengevaluasi hasil pemasaran. Selanjutnya, Akas Prasetyo sebagai bagian produksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pemilihan benih unggul, mengatur kegiatan produksi, mengatur kegiatan panen dan pasca panen. Yang ketiga ada Cinda Giza Permata selaku bagian keuangan
yang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu mengatur seluruh administrasi keuangan dalam usaha budidaya bayam hidroponik, membuat laporan keuangan, dan membuat analisis keuntungan usaha. Yang terakhir, bagian pemasaran, yaitu Afifah Diah Pradani yang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu melakukan survei permintaan pasar, menentukan segmentasi pasar, menyusun strategi pemasaran, menentukan target penjualan, dan memasarkan hasil budidaya bayam hidroponik. Yang kedua unsurnya yaitu money atau uang. Uang atau modal merupakan salah satu aspek penting dalam bisnis atau usaha. Dengan adanya modal, sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi. Anggota kelompok secara bermusyawarah dengan pertimbangan untuk memberikan modal sebesar Rp250.000 per orang. Modal tersebut digunakan untuk pembelian perlengkapan dan bahan-bahan serta pembayaran sewa pada budidaya bayam hidroponik. Unsur yang ketiga yaitu material. Material yang digunakan dalam budidaya bayam hidroponik adalah benih bayam unggul, rokul, nutrisi AB mix, nampan, cutter, keranjang, timbangan, ember besar, netpot, gelas ukur, sikat kawat, dan air. Selanjutnya adalah mesin. Mesin yang digunakan dalam pengolahan lahan dan perawatan tanaman dalam budidaya bayam hidroponik adalah pompa air. Selanjutnya, unsur metode. Metode atau langkah-langkah dalam budidaya bayam hidroponik ada persiapan usaha, persiapan lahan, penyemaian, pemindahan pertama, pemindahan kedua, perawatan, pengendalian hama, panen, dan pengemasan. Yang terakhir ada market atau pemasaran. Hasil panen bayam akan didistribusikan di area sekitar kampus dengan target pasar yaitu ibu rumah tangga, mahasiswa, dan dosen. Bayam hidroponik juga telah bermitra dengan Beli Ketut Kamajaya atau biasa disebut Kak Ketut selaku owner. Yang terakhir ada market atau pemasaran. Hasil panen bayam didistribusikan di area sekitar kampus dengan target pasar yaitu ibu rumah tangga, dosen, dan mahasiswa. Bayam hidroponik juga telah bermitra dengan Beli Ketut Kamajaya atau biasa disebut Kak Ketut selaku owner Sahabat Hidroponik Lampung. Selanjutnya aspek produksi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Klas Prasetyo selaku manajer bagian produksi. Di sini saya akan menjelaskan presentasi pada bagian aspek produksi proses budidaya bayam hidroponik. Terdapat beberapa proses dalam proses budidaya bayam hidroponik. Di antaranya yaitu persiapan usaha. Persiapan usaha dilakukan terlebih dahulu sebelum proses budidaya dimulai dengan kegiatan seperti pembelian alat dan bahan, serta pembelian peralatan dan perlengkapan proses budidaya. Setelah proses persiapan usaha selesai, lanjut pada bagian kedua yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan dengan cara pembersihan greenhouse dari gulma dan hama, serta pengecekan kondisi greenhouse. Setelah proses persiapan lahan usai, lanjut pada bagian penyemaian. Penyemaian dilakukan pada saat pagi ataupun sore hari dengan cara pertama-tama pemotongan rokul dan peletakan pada nampan. Untuk kemudian rokul-rokul tersebut dipotong-potong kembali menyerupai bentuk dadu. Setelah rokul tersebut sudah terpotong menyerupai bentuk dadu, kemudian rokul tersebut diberikan benih bayam. Untuk kemudian dijaga kelembapannya dengan cara memberikan air pada rokul yang sudah terisi benih. Setelah tanaman tersebut sudah selesai dalam proses penyemaian, tanaman-tanaman tersebut dilakukan proses perkecambahan dengan cara menutup nampan yang sudah berisi benih tersebut dan didiamkan selama 3 hari agar proses perkecambahan berjalan secara normal. Setelah proses penyemaian selesai, lanjut pada bagian pemindahan pertama.
Pemindahan pertama dilakukan setelah usia tanaman semai sudah mencapai usia 3 hari. Ketika tanaman sudah mencapai 3 hari, barulah pemindahan pertama dapat dilakukan. Pemindahan pertama dilakukan dengan cara mengambil nampan yang sudah berisi tanaman tersebut dari tempat yang tertutup menuju tempat yang terbuka agar kemudian tanaman tersebut mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis. Selama pemindahan pertama berlangsung, tanaman tersebut akan didiamkan selama 7 hari untuk kemudian dilakukan proses pemindahan kedua. Selama proses tersebut, tanaman-tanaman tersebut harus dijaga kondisi kelembapannya dengan cara pengecekan setiap hari secara rutin dan diberikan air supaya tanaman-tanaman tersebut terjaga kelembapannya. Setelah tanaman berusia 7 hari pada pemindahan pertama, lanjut pada proses pemindahan kedua. Di sini tanaman-tanaman tersebut dilakukan pemindahan dari dalam nampan menuju ke dalam rock wool untuk kemudian diletakkan pada pipa produksi. Dalam pipa produksi tersebut sudah terdapat air yang mengalir dan sudah diberikan nutrisi di dalamnya. Nah, selama proses ini membutuhkan waktu yaitu sebanyak 21 hari sampai proses panen. Setelah proses pemindahan kedua selesai, lanjut pada tahapan perawatan. Perawatan tanaman bayam tersebut dilakukan dengan cara pengecekan nutrisi secara rutin setiap hari. Nutrisi yang tepat atau pH air yang tepat pada proses perawatan ini berkisar antara 900 sampai dengan 1000 ppm. Selama proses perawatan, kami juga melakukan proses pengendalian hama. Proses pengendalian hama tersebut dilakukan dengan cara pengendalian hama secara manual. Hal ini bertujuan agar tanaman terjaga serta terhindar dari hama dan juga tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan atau pestisida yang berbahaya. Setelah perawatan dan pengendalian hama selesai, apabila tanaman sudah masuk pada usia 21 hari, lanjut pada proses pemanenan. Pada proses pemanenan dilakukan dengan cara mengambil nekpot-nekpot tersebut yang sudah berisi tanaman yang berusia 21 hari untuk kemudian diletakkan pada keranjang dan dibawa menuju tempat pengemasan. Dalam proses pengemasan, tanaman-tanaman tersebut dipotong pada bagian yang telah ditentukan untuk memisahkan antara rock wool dan tanaman yang siap dikonsumsi. Pada proses pengemasan, masing-masing kemasan berukuran atau memiliki berat bersih sebanyak 200 gram. Untuk kemudian setelah dilakukan penimbangan, dilakukan pengemasan menggunakan plastik dan kemudian disealer. Baik, saya Afifah Dia Pradani, selaku manajer pemasaran dari usaha budidaya bayam hidroponik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran yang kami laksanakan. Aspek pemasaran sendiri merupakan aspek yang sangat penting, yaitu karena pemasaran sendiri merupakan titik puncak di mana jika tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak berkesinambungan dengan aspek-aspek lainnya seperti produksi maupun finansial, maka tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Oleh karena itu, kami merencanakan strategi-strategi pemasaran untuk penjualan bayam hidroponik dengan lebih memfokuskan pada strategi pemasaran, khususnya bauran pemasaran yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kami hasilkan yaitu bayam hidroponik. Bayam hidroponik merupakan bayam yang mempunyai kualitas dan tentunya lebih sehat dibandingkan bayam konvensional. Hal ini menjadi suatu citra atau ciri khas sendiri dari produk kami, di mana bayam yang kita hasilkan yaitu bayam yang sehat. Kemudian untuk price atau harga yang kami tawarkan kepada konsumen yaitu sebesar Rp6.000. Harga ini sudah dilakukan perencanaan atau perhitungan pada aspek finansial, di mana harga Rp6.000 ini merupakan harga yang terjangkau oleh masyarakat karena
ditinjau dari manfaat serta kualitas yang terkandung yang selanjutnya, yaitu place atau tempat. Tempat usaha budidaya bayam hidroponik kami lakukan di lahan agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Untuk tempat pemasarannya sendiri kami lakukan khususnya pada Kecamatan Raja Basa dan Kota Bandar Lampung, dengan alasan untuk Raja Basa lebih dekat dengan proses produksi sehingga menghemat biaya transportasi. Kemudian untuk Kota Bandar Lampung sendiri, Kota Bandar Lampung ini sendiri merupakan kota yang banyak sekali terdapat supermarket maupun mal-mal yang khususnya untuk produk bayam hidroponik ini kami memasok kepada, bisa bekerja sama juga kepada mal maupun supermarket atau lainnya. Namun kita juga membuka peluang untuk para reseller bekerja sama dengan kami. Kemudian untuk promotion atau promosi ini kami lakukan dengan dua cara, yaitu online dan offline. Untuk online-nya kami mempromosikan produk bayam hidroponik ini dengan sosial media, khususnya WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kami selalu mengupdate berita-berita terbaru atau perkembangan terbaru dari produk bayam hidroponik. Mengapa kami lebih memfokuskan pada WhatsApp atau Instagram? Karena pada era sekarang ini, khususnya pada Bandar Lampung ini, banyak sekali masyarakat yang menggunakan akun sosial media, khususnya WhatsApp dan Instagram tentunya. Dengan hal ini kami mempunyai harapan bahwa masyarakat dapat mengetahui bahwasanya ada produk baru dari khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, yaitu bayam hidroponik yang lebih berkualitas dan tentunya sehat untuk dikonsumsi. Kemudian untuk offline kami langsung mempromosikan atau menawarkan produk kepada konsumen dengan membawakan sampel produk. Kemudian kami juga menawarkan untuk bekerja sama sebagai reseller. Hal ini juga kami lakukan seperti pada tempat budidaya juga kami membuka untuk para konsumen atau masyarakat sekitar untuk bisa langsung membeli dengan langsung mendatangi tempat budidaya, memetik langsung, dapat merasakan momen bagaimana langsung memetik bayam atau produk yang kami tawarkan. Dengan harapan bahwasanya promosi ini dapat berlangsung dari cerita-cerita mereka yang diceritakan kepada orang lain, sehingga dapat membantu meningkatkan pemasaran kami. Kemudian sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu aspek finansial. Aspek finansial pada budidaya bayam hidroponik yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya variabel, total biaya, harga pokok produksi atau HPP, harga jual, total revenue, keuntungan, BEP, RC ratio, dan BC ratio. Baik, selanjutnya yaitu tabel biaya tetap usaha budidaya bayam hidroponik. Tabel tersebut menerangkan bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan usaha budidaya bayam hidroponik. Alat-alat yang digunakan seperti net pot, cutter, nampan, dan lain-lain. Biaya yang dikeluarkan terbesar dalam biaya tetap usaha budidaya bayam hidroponik yaitu sewa greenhouse sebesar 75.000 dan biaya terkecil yaitu sikat kawat dengan penyusutan per bulannya Rp833. Tabel biaya tenaga kerja usaha budidaya bayam hidroponik. Tabel tersebut menerangkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam melakukan usaha budidaya bayam hidroponik. Biaya terbesar dalam melakukan pekerjaan yang dikeluarkan yaitu sebesar 80.150 yaitu untuk melakukan pekerjaan persiapan lahan. Dan biaya terkecil yaitu sebesar Rp4.900 dalam pekerjaan perawatan dan pengendalian hama. Yang selanjutnya yaitu biaya habis pakai usaha budidaya bayam hidroponik.
Biaya habis pakai yang digunakan yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam melakukan usaha budidaya bayam hidroponik dalam satu kali produksi. Bahan-bahan yang digunakan yaitu benih bayam, rokul, nutrisi A dan B, kemasan, dan yang selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Biaya yang dikeluarkan terbesar dalam biaya habis pakai usaha budidaya bayam hidroponik ini yaitu biaya tenaga kerja sebesar 219.800 dan biaya terkecil dalam biaya habis pakai usaha budidaya bayam hidroponik yaitu untuk kemasan sebesar Rp60.000, sehingga total biaya habis pakai usaha budidaya bayam hidroponik sebesar Rp819.800. Yang selanjutnya yaitu analisis perhitungan biaya bayam hidroponik. Yang pertama yaitu total biaya. Total biaya yang dikeluarkan dalam satu kali produksi sebesar Rp966.036. Yang kedua, harga pokok produksi. Harga pokok produksi didapat dari total biaya dibagi dengan kuantitas, sehingga didapat HPP-nya sebesar Rp3.618 per pitch atau kemasan. Yang selanjutnya yaitu harga jual. Harga jualnya sebesar Rp6.000 per kemasan. Yang keempat, total revenue. Total revenue didapat dari kuantitas dikali dengan harga jual. Harga jualnya sebesar Rp6.000 dan kuantitasnya sebesar 267 kemasan. Sehingga total revenue-nya didapat Rp1.602.000. Keuntungan didapat sebesar Rp635.964. Untuk BEP unit didapat sebesar 161 pitches dan untuk BEP rupiahnya sebesar Rp966.000. RC rasio didapat 1,66. Usaha budidaya bayam hidroponik layak dikembangkan karena RC rasionya lebih besar dari 1. Dan yang terakhir yaitu BC rasio didapat 0,66. Usaha budidaya bayam hidroponik layak dikarenakan BC rasio lebih besar dari 0. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.